Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat-sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangan politik dan partisipasi masyarakat. Sebelum ke materinya, kita kenalan dulu yuk. Nah, dosen pengampu mata kuliah Ilmu Sosial Dasar ada Bapak Dr. Haji Dadang Mulyana MSI dan Bapak Cahyono SPD MPD. Dan perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Widiani Agustin dengan NPM 21504007, Novita Angelina Nursiam dengan NPM 21504010, Muhammad Ari Surya Lesmana dengan NPM 21504013, Rifka Eka Saputri dengan NPM 21504025, dan ada Fania Artanti Ruskandi dengan NPM 21504027. Nah, langsung aja kita bahas materinya yuk. Definisi politik. Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polistasia. Polis berarti negara kota, yakni suatu masyarakat yang mampu mengurus diri sendiri, dan sementara itu, taia berarti urusan. Secara sederhananya, politik dapat diartikan sebagai urusan yang mengurusi masalah negara kota. Menurut para pakar dan ahli politik, menurut Thomas M. Magstad dan Peter M. Schouten tahun 1988, politik adalah segala sesuatu yang mengenai bagaimana manusia diperintah yang berkaitan dengan tataan, kekuasaan, dan keadilan. Oke, pembahasan kedua yaitu mengenai sistem politik di Indonesia. Sistem politik di Indonesia yaitu sistem politik yang dianut oleh Indonesia. Indonesia itu memiliki sistem politik demokrasi, tapi yang diterapkan tidak seperti negara lain yang menggunakan sistem demokrasi. Seperti yang kita tahu yaitu berjumlah 8 jenis. Misalnya di negara Swiss yang menggunakan demokrasi secara langsung, yang dimana warga negaranya dapat memilih kebijakan secara langsung tanpa perantara atau majelis parlemen. Nah, kalau di Indonesia itu ada jenis demokrasi tersendiri, yaitu demokrasi Pancasila yang berlandaskan pada sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, berikut pengertian demokrasi Pancasila menurut Profesor Darji Darmadiharjo SH. Demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sistem demokrasi di Indonesia ini mengalami pasang runtuh sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik di Indonesia sudah beberapa kali mengalami pergantian, baik sebelum amandemen 1945 maupun sesudah amandemen UUD 1945. Lanjut ke perkembangan sistem politik di Indonesia. Teman-teman tahu gak sih bagaimana perkembangan sistem politik di Indonesia? Nah, dimulai dari sistem politik di Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan adalah republik. MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang menetapkan Undang-Undang Dasar, memilih presiden dan wakil presiden, dan mengadakan sidang apabila presiden melanggar Undang-Undang Dasar. DPR merupakan lembaga tertinggi negara yang menetapkan undang-undang, memberikan persetujuan presiden atas pernyataan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, dan sebagainya. Lanjut sistem politik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Di sini bentuk negaranya adalah kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik yang terdiri dari 33 provinsi, terdapat pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. MPR merupakan lembaga yang berwenang melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Anggota MPR adalah anggota DPR yang memiliki masa jabatan 5 tahun. Kekuasaan eksekutif dipegang dan dijalankan oleh presiden. Kekuasaan yudikatif dipegang dan dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Selanjutnya ada sistem politik pada era reformasi. Reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia ini disebabkan karena tumbangnya Orde Baru, sehingga membuat peluang terjadinya reformasi politik di Indonesia. Kuatnya dominasi negara pada era Soeharto dalam mengontrol kehidupan masyarakat membuat pembangunan politik pada masa Orde Baru tidak berjalan baik. Demokrasi tidak ada, kalangan intelektual dibelenggu, pers dibungkam, KKN dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana. Setelah Soeharto mundur, B.J. Habibie kemudian dilantik sebagai presiden dan membentuk sebuah kabinet. Demokrasi pada masa pemerintahan B.J. Habibie sangat terbuka luas. Masyarakat Indonesia bebas untuk melakukan apapun dalam halnya berbicara, bertindak, dan melakukan kreativitas yang menunjang dirinya sendiri, masyarakat, dan negara. Dinamika perkembangan politik di Indonesia berkembang mulai dari masa Orde Baru hingga saat ini dengan menganut asas trias politika. Kuatnya dominasi negara pada era Soeharto dalam mengontrol kehidupan masyarakat membuat pembangunan politik pada masa Orde Baru tidak berjalan baik. Demokrasi tidak ada, kalangan intelektual dibelenggu, pers dibungkam, KKN dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana. Berikutnya ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menurut Budiarjo adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintahan. Dengan demikian, partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik. Karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Berikutnya, tujuan partisipasi politik. Tujuan partisipasi politik antara lain memberikan kesempatan warga negara untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, alat untuk mengontrol rakyat dan warga negara, terutama di negara otoritarian, membantu meringankan beban pemerintah, dan untuk melegitimasi rezim dan kebijakan rezim tersebut. Yang selanjutnya ada bentuk partisipasi politik. Bentuk partisipasi politik dibagi menjadi dua. Yang pertama, partisipasi politik biasa, dan yang kedua ada partisipasi politik tidak biasa. Partisipasi politik biasa yaitu sebuah keterlibatan politik di mana individu menyampaikan aspirasi politik melalui pejabat publik menggunakan saluran partisipasi. Selanjutnya, partisipasi politik tidak biasa yaitu sebuah partisipasi politik yang dilakukan masyarakat tanpa melalui etik politik ataupun melalui aksi langsung. Dan berikut manfaat partisipasi politik menurut Robert Klein. Yang pertama, sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi. Yang kedua, sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial. Yang ketiga, sebagai sarana mengejar nilai-nilai khusus. Yang keempat, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembahasan materinya sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.